Terungkap sosok H, 31, pelaku pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Cilegon Maman Suherman. H disebut sebagai karyawan salah satu perusahaan ternama di kota Cilegon, Provinsi Banten. Ternyata H warga Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan yang merantau ke Cilegon. Kertapati adalah salah satu kecamatan di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah ini terdiri dari 6 kelurahan, yakni Karya Jaya, Keramasan, Kemang Agung, Kemasrindo, Ogan Baru, dan Kertapati. Daerah ini juga terkenal dengan keberadaan stasiun kereta api, yakni Stasiun Kereta Api Kertapati. Stasiun Kertapati merupakan pusat transportasi penting menghubungkan Palembang dengan kota lain seperti Lubuk Linggau dan Tanjung Karang, Lampung. Serta Terminal Karya Jaya yang merupakan nama lokasi dan juga bagian dari identitas budaya setempat. Sementara Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, salah satu kota tertua di Indonesia yang pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya, kaya akan sejarah, budaya, dan kuliner khas seperti pempek, dengan ikon terkenal Jembatan Ampera yang membentang di atas Sungai Musi. Kota ini dijuluki Venice of the East, karena letaknya di delta sungai dan kaya akan jalur air, serta menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan regional. Terungkapnya sosok H setelah polisi berhasil menangkap pria berbadan langsing tersebut saat mencuri di rumah mantan anggota DPRD Kota Cilegon, Roysyudin Sayuri, Jumat, 2 Januari 2026. Hal itu dibenarkan Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan saat dikonfirmasi tribunbanten.com bahwa memang benar terduga pelaku merupakan salah satu karyawan dari perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kota Cilegon, ujar wartawan Tribun Banten, Muhammad Ukel, dilansir dari tayangan tribunnews.com, Sabtu, 3 Januari 2026. Dalam pemeriksaan awal, H mengakui perbuatannya membunuh Mam, 9, anak Maman Suherman, yang terjadi pada Selasa, 16 Desember 2025. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Cilegon untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Wajah H terlihat dalam foto yang diunggah melalui status WhatsApp Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Yoga Tama. Dalam foto tersebut, H tampak duduk di lantai lobi Mapolres Cilegon mengenakan kaos hitam dan celana hitam, dengan tangan terborgol menggunakan 2 tali ties. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Dermawan. Sigit menyebut pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Sudah ditangkap Jumat sore sebelum maghrib, ujar AKP Sigit saat dikonfirmasi, Jumat. Kasus pembunuhan anak politisi PKS di Perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS, Kota Cilegon, Banten, menemui titik terang. Pelaku pembunuhan ditangkap tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten pada Jumat, 2 Januari 2025, sore. Hingga kini identitas pelaku pria belum diungkap kepolisian. Korban berinisial M, 9, merupakan putra bungsu anggota Dewan Pakar DPD PKS Cilegon, Maman Suherman. Korban ditemukan bersimbah darah di rumah pada Selasa, 16 Desember 2025, lalu. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong. Selain sebagai politisi, Maman Suherman juga seorang pengusaha. Rumahnya yang menjadi lokasi penikaman terlihat mewah jika dibandingkan dengan rumah tetangga. Kasih Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Dermawan, menjelaskan penangkapan dilakukan setelah 17 hari kasus pembunuhan. Pelaku tak melakukan perlawanan saat ditangkap di wilayah Ciwedus, Cilegon dan langsung dibawa ke Mapolres Cilegon. Sudah ditangkap Jumat sore sebelum maghrib, paparnya, dikutip dari tribunbanten.com. Dalam foto yang beredar tampak pelaku mengenakan kaos hitam dan tangannya diborgol. Kronologi dan motif pembunuhan akan diungkap setelah proses penyelidikan. Mohon waktu, katanya.
Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku merupakan salah satu karyawan dari perusahaan ternama di Cilegon. Pelaku pembunuhan Muhammad Axley Harman Miller, 9, di Kompleks Bukit Baja Sejahtera, BBS, 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, ditangkap saat hendak mencuri di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Kota Cilegon 2 periode, Roysyudin Sayuri. Axley merupakan anak dari politikus Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Kota Serang, Maman Suherman. Penangkapan pelaku terjadi di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Jumat, 2 Januari 2026. Ia ditangkap di rumah saudara. Memang saat itu saya tidak ada di lokasi. Sebelumnya tidak ngeh. Kami tidak tahu kalau itu ada kaitannya dengan peristiwa di BBS. Kami baru tahu pada malam harinya. Saat kami menelepon polisi, ternyata dari hasil pengembangan, pelaku memiliki keterkaitan dengan kasus di BBS, kata anggota DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana, Sabtu. Ia menyampaikan bahwa pelaku melancarkan aksinya saat kondisi rumah saudaranya sedang sepi. Menurutnya, rumah tersebut kerap kosong setiap akhir pekan karena ditinggal pemiliknya ke BSD, Tangerang. Soalnya setiap hari Sabtu Minggu rumah itu kosong karena ditinggal ke BSD, karena punya rumah juga di BSD. Kalau hari Minggu itu memang tidak ada orang, ujarnya. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas, CCTV, dan kemudian dilaporkan ke Polsek Cilegon. Hari Minggu 28 Desember itu terjadi pencurian. Yang hilang perhiasan dan berangkas sudah berada di luar rumah dibawa menggunakan kursi roda, tetapi belum sempat diambil dan akhirnya ditinggalkan, ucap Dede. Ia menceritakan bahwa berangkas hasil curian yang tertinggal itu membuat pelaku kembali ke rumah milik mantan anggota DPRD Kota Cilegon tersebut untuk melakukan aksi pencurian kedua kalinya. Pada momen tahun baru, rumah kembali sepi. Nah, pada Jumat siang itu kebetulan ada asisten rumah tangga, Art, di rumah. Pelaku ini sepertinya melanjutkan aksinya karena sebelumnya belum berhasil membongkar brankas, jelasnya. Pada aksi kedua tersebut, pelaku kepergok oleh Art yang sedang membersihkan rumah majikannya. Pelaku panik dan melarikan diri, namun terpeleset. Tak lama kemudian, Art menghubungi warga setempat dan pihak kepolisian. Pada hari Jumat itu, dia sampai membawa pemanas gembok, sepertinya penasaran ingin membongkar brankas. Di dalam rumah dia sudah memegang semua kunci kamar, lalu ketahuan oleh Art yang sedang bersih-bersih. Art berteriak dan pelaku langsung lari, tuturnya. Karena posisi rumah agak berbukit dan ada tangga, sepertinya dia terpeleset dan jatuh. Art kemudian meminta tolong dan menelepon saudara saya yang sedang liburan di luar kota. Saudara saya lalu menghubungi warga, karyawan, termasuk menelepon polisi. Pelaku akhirnya bersembunyi di dalam rumah dan tidak bisa keluar. Saat ditangkap, sudah ada darah, kemungkinan lecet karena membentur tangga, kata Dede. Dede mengaku penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena pelaku sempat menodongkan pistol kepada warga. Karena pelaku membawa pistol, warga tidak berani langsung menangkap karena takut ditembak. Ternyata setelah ditangkap, pistol tersebut pistol mainan jenis pistol gas. Tidak lama kemudian, pasukan Brimob langsung datang, jelasnya. Sepertinya dia spesialis rumah kosong dan rumah mewah. Soalnya dilihat dari SIM dan kartu anggota serikat, dia seorang pekerja, karyawan Chandra Asri. Padahal gajinya lumayan, tapi kok mencuri, tutupnya.